Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita terus diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir nanti. Mudah-mudahan ini semua menjadi pempertimbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang kedua ini, masih di awal-awal bulan Ramadan, kita terus diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya seperti ini adalah seorang muslim ya, tetap mengawali ibadahnya, mengawali aktivitasnya dengan penuh semangat, dengan istiqomah ya. Artinya upayakan kita mengawali sesuatu dengan maksimal ya. Betul Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, amal itu tergantung penutupnya. Tapi untuk mendapatkan penutup yang baik, kita juga harus mengawalinya dengan baik pula ya. Setarnya harus baik pula ya. Karena ketika setarnya sudah berantakan ya, kemungkinan nanti akhirnya juga berantakan ya. Siki bal-balan tembe semenit wis kebobolan, kira-kira kepriwe? Kacau nggak karu-karuan ya, kebobolan maning. Nah seperti itulah kita juga mengawali hari-hari kita di bulan Ramadan ya dengan penuh semangat ya. Mudah-mudahan kita juga berharap nanti hingga akhir Ramadan juga dengan penuh semangat, lebih semangat lagi ya. Karena mengapa ada orang kok bisa meninggal ketika sedang sujud, meninggal sedang membaca Al-Quran di pangkuannya ya, karena sudah diawali ya, sudah diawali sejak awal, sudah memulai dengan rajin sholat, rajin sujud ya. Yang baca Quran juga hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran, sehingga Allah tutup akhir kehidupannya dengan sedang sholat, dengan sedang membaca Quran, sedang bersilaturahmi dan seterusnya ya. Karena kaidah agama kita mengatakan man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup ya di atas sesuatu, kemungkinan ya meninggalnya juga di atas sesuatu itu juga ya. Ada orang meninggal sedang overdosis ya, karena hari-harinya diisi dengan mengkonsumsi narkoba dan seterusnya ya, meninggal juga dengan demikian. Maka mumpung masih di awal-awal ya, maksimalkan totalitas ya, sehingga kita nanti di akhir pun juga ya tadi sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Kemudian ya, agar ibadah puasa kita juga lebih bermakna, lebih nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, perbanyak zikir ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayu shaimina a'dhamu ajran indallah. Wahai Rasulullah, orang berpuasa seperti apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah? Maka Nabi mengatakan, aktsaruhum
dzikran lillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang berpuasa yang pahalanya paling besar mereka adalah orang yang paling banyak zikirnya. Ya. Maka ya zikir pagi petang, tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya jangan ditinggalkan. Dan zikir yang paling utama bagi orang yang berpuasa adalah zikir Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu zikir yang paling afdal. Makanya sebagian para ulama terdahulu seperti Imam Malik, ya, beliau punya majelis hadis, ya, karena beliau imam ahli hadis. Tapi kalau sudah bulan Ramadan udah majelis hadisnya tutup, ya, libur, beliau fokus membaca Al-Qur'an, ya, sehingga kita dengar dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain, mereka bisa menghatamkan Al-Qur'an ya sehari 2 kali, ya, masya Allah, ya, untuk sebulan pindo, sedina pindo, ya. Apa bisa? Ya bisa, ya. Di YouTube aja ada, orang zaman sekarang saja ada. Ya, saya lihat di YouTube ada bisa bisa khatam Al-Qur'an 7 jam. Ya, 7 jam. Ya kalau 2 kali kan berarti 14 jam, masih ada sisa untuk ya 10 jaman untuk kerja, untuk aktivitas. Nah, dewek sedina pindo ya kan wis ora kober rembret ora kober. Ibune ora kober masak, ora kober liwet, ya. Tapi ya karena mereka Al-Qur'an mereka hafal, ya. Artinya orang yang membaca Qur'an dalam kondisi menghafal tentunya lebih cepat, lebih mudah. Ya, kita mungkin urung bisa ya, urung bisa ya setidaknya sebulan 2 kali, sebulan 3 kali dan seterusnya masih bisa. Ya, masih bisa, dan inilah zikir yang paling afdol bagi orang yang berpuasa. Ya, kemudian agar kita selalu istiqomah, ya, di dalam beramal saleh, ya, perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, ya, karena hakikatnya yang menjadikan kita malas, menjadikan kita berat, ya, karena dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa yang mengotori hati kita, sehingga terkadang, ya, kita terasa berat membaca Quran, terasa berat sholat taraweh, ya, itu karena dosa-dosa kita, sehingga di antara zikir yang kita perbanyak juga adalah beristighfar, bertobat kepada Allah. Ya, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan, kami hapuskan darimu dosa-dosamu. Kenapa Allah hilangkan dosa-dosa dari Rasulullah SAW? Alladzi anqadha dhahrak, karena dosa itu membebani punggung Nabi sehingga terasa berat, ya. Jika sholat taraweh karo mikul semen sesak rasanya kepriwe. Lah itulah permisalan dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, ya. Terasa, ya, sholat taraweh karo mikul semen sesak ya rasanya abot kepengen cepet rampung, ya. Makanya para ulama, para sahabat dulu ketika sholat tarawih dengan Nabi sampai tengah malam, habis isya sampai tengah malam, protes mereka para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sampai menjelang subuh, ya, berampung tarawih sahur sisa, ya. Nah, dewek ya protes, tapi protesnya imamnya kayak ngesuk, tahun ngesuk aja di ngomaning. Kesuwen dari imam. Para sahabat protesnya, ya, agar sekalian sampai subuh, karena hati mereka bersih. Hati mereka bersih sehingga mereka senantiasa semangat beramal saleh. Lah sehingga ya barangkali kita terkadang terasa berat, terasa malas beribadah, ya mungkin hati kita masih bermasalah. Hati kita kotor dengan dosa-dosa, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.